Ini mau mulai kuis aja settingannya banyak banget. Bikin pusing, 7 keliling jangan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aditya Rahmawan di channel Autodidak with Kang Adit. Channel apaan itu? Channel yang membahas atau mengkaji tentang tutorial software-software yang seringkali digunakan dalam dunia pendidikan dan perkantoran. Kalau misal teman-teman ngerasa cocok, subscribe aja pemirsa. Oke, ngebahas apa kita sekarang? Oke, hari ini kita masih ngebahas tentang quizzes. Kemarin kita udah membahas tentang bikin soal menggunakan 3 cara. Dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara men-setting quiz dengan benar. Biar apa? Biar sempurna gitu quiz yang digelarnya. Emang lapak ya? Iya. Jadi disesuaikan dengan kondisi atau situasi di mana kuis itu akan digelar. Apakah serius? Apakah cuman bercanda-canda? Ataukah untuk ice breaking gitu mungkin kuisnya? Nah, disesuaikan dengan seperti itu ya. Tapi sebelum kita terjun ke laptop, untuk teman-teman yang udah berkali-kali mampir di channel ini tapi belum subscribe, cobain aja dulu untuk subscribe dengan mengklik tombol merah di bawah video ini dan juga klik tombol loncengnya. Tring! Wow, quizzes. Oke, kita udah masuk jendela quizzes pemirsa. Sekarang kita ngedit yang soal yang kemarin ya. Kemarin kita udah bikin soal kan, masuk my library nih. Dan kita lanjutkan kemarin ya. Yang kemarin itu ternyata kuis yang kita buat kemarin ini masih ada tulisan draft. Nah, artinya ini belum beres nih. Biar nggak ada tulisan seperti itu dan siap untuk digelar lapak, kita masuk edit, jendela edit, dan kemudian kita masuk sini nih pojok kanan atas. Kita save dulu pemirsa. Soal-soal yang udah kita buat kita save. Alright, udah di save ya. Dan soal-soalnya udah, dan di sini udah muncul start a live quiz ya. Dan soal-soalnya udah saya reduksi biar nggak terlalu banyak. Start a live quiz. Dan di sini ada dua pilihan. Apakah siswa memulai saat quiz itu dimulai? Siswa itu bisa bebas memulai. Kalau misal beres duluan, mereka bisa beres duluan. Tapi kalau misal ini instruktur paced ya. Jadi ini berdasarkan satu soal, udah beres satu soal, semua siswa mengerjakan, maka untuk beralih ke soal kedua itu harus berdasarkan instruksi dari gurunya gitu. Jadi semuanya beres bersamaan. Jadi kita mulai dari yang ini aja. Kita pilih yang klasik ya, biar siswanya cepat-cepat beres ya. Nah, di sini ada tim, ada klasik, ada tes. Untuk settingan tim, masing-masing siswa itu ngerjain soalnya masing-masing. Tapi nanti setelah beres nanti nilainya itu digrupkan. Nah, untuk tes sendiri ini settingannya khusus nih. Jadi kayak nggak ada jawaban di akhir setiap ngerjain soal. Setelah itu ini soal diacak dan nggak ada bonus-bonus poin-poin kayak gituan ya. Jadi benar-benar tegang lah. Dan sekarang kita akan ngebahas yang klasik karena opsi-opsinya lebih banyak. Nah, di sini kalau misal teman-teman Google Classroom-nya udah disinkronisasi dengan Quizzes, di sini nanti kita bisa memilih nih. Ini quiz akan akan diterapkan di kelas yang mana di Google Classroom-nya. Tapi saya enggak kan ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa opsi, kita akan bahas satu persatu. Untuk partisipan attempt, jadi siswa itu bisa berkali-kali nyobain ini quiz. Jadi berkali-kali kita terapkan kuisnya ke siswa, maka berkali-kali itu juga siswa bisa nyobain. Tapi kalau misal kita batasi, misalkan hanya satu, maka siswa itu harus login dulu biar ketahuan nih udah berapa kali siswa nyobain kuisnya. Kita pakai unlimited. Name factory, jadi biar nggak terlalu banyak buang waktu ya. Jadi biar quizzes aja yang mengenerate atau ngasih nama peserta yang masuk ya, nggak harus ngasih nama sendiri. Berikutnya adalah tunjukkan jawaban saat aktivitas. Jadi setiap beres siswa itu ngerjain soal, maka dia jawabannya akan muncul atau enggak. Terus validate only gimana?
Kalau misal jawabannya benar, misal kita ini jawabannya kan gurun ya, kita submit, maka ada tulisan, oh bener nih. Tapi kalau misal di off kan, itu nggak akan ada tulisan. Tapi kalau misal jawabannya salah, misal kita bikin salah nih, ini kan harusnya matahari ya, nggak dikasih tahu gitu, yang benar tuh matahari. Sedangkan kalau misal di on kan, maka kalau misal kita jawabnya salah, kita misal pilih gudang, harusnya kan gurun ya. Kita pilih gudang, ini di on kan nih, submit. Maka akan dikasih tahu bahwa jawabannya itu gurun. Itu kalau misal kita on kan. Bagaimana dengan show answer after activity? Jadi munculin jawaban setelah aktivitas. Jadi setelah beres menjawab pertanyaan terakhir ya, nanti akan muncul nih. Akan muncul laporan. Laporannya ini dia ya. Jadi akan ada jawaban yang benarnya setelah beres saat laporan. Next adalah power up. Nah, ini kalau misal kita on kan, jadi di tengah permainan itu kadang-kadang suka muncul emoticon. Fungsinya apa sih? Fungsinya ini kita lihat di sini nih. Ternyata ada macam-macam nih power ups nih. Misalkan X2, kalau misal pesertanya benar, maka peserta atau siswa itu bisa menjawab sampai 2 kali. Bukan ngejawab, petang dapat poinnya 2 kali lipat. Time freeze, waktunya berhenti untuk satu pertanyaan dan lain sebagainya. Ini butuh video khusus ngebahas ini. Next adalah timer atau waktu untuk setiap pertanyaan. Kalau misal di off kan, maka nggak akan ada waktunya nih. Tapi kalau default timer, jadi udah beres waktunya, masih bisa ngejawab ya. Nah, tes timer ini udah beres waktu, dia nggak akan bisa ngejawab. Tapi ini hanya untuk akun premium. Next adalah show leaderboard. Jadi setiap kali beres ngejawab pertanyaan, nah submit kita. Nah di sini nih, ini leaderboardnya. Jadi dari leaderboard ini kita bisa tahu setelah kita beres menjawab satu pertanyaan, kita udah ada di posisi mana gitu dibandingkan teman-teman yang lain. Next adalah shuffle question. Jadi diacak soalnya, jadi nomor 1 jadi nomor 2. Nah kayak gitulah, jadi biar nggak apa contek-contek ya. Shuffle answer option, jadi PG nya kalau misal ini yang diacak itu. Redemption question, maksudnya ini memberikan kesempatan lagi untuk siswa yang menjawab soal itu salah untuk bisa memperbaiki jawabannya. Nah misalkan kita yang jawab salah ya, seharusnya kan jawabannya matahari, tapi kita jawab bulan. Nanti akan ada nih redemption question, jadi diulang lagi nih, tapi kesempatannya sekali, maka kita jawab boleh. Redemption question itu berlaku hanya sekali, tapi kalau misal soalnya ada di atas 15 itu katanya bisa berkali-kali. Dan berikutnya ini adalah opsi untuk siswa itu bisa memainkan musiknya saat mengerjakan soal atau enggak. Kan ini nggak apa-apa. Show meme, jadi tunjukkan meme saat beres ngerjain soal. Contohnya, nah tiap beres anak ngerjain soal itu submit, si anak itu mensubmit dan keluar meme. Keluar meme. Kalau misal benar, kalau misal salah, apa yang terjadi ya? Coba ini kita bikin salah. Oh, keluar meme. Oh, ternyata tidak. Kenapa kadang keluar meme, kadang enggak? Padahal di sini settingan memenya udah on pemirsa. Ternyata lihat di sini. Di sini kalau misal kita validate only, kalau misal benar keluar meme, kalau salah nggak keluar meme. Tapi kalau misal on show answer during activity, ini mau benar mau salah itu bakal keluar meme. Semua settingan sudah sempurna. Sekarang ya udah kita tinggal sebarkan ini kuis ke para pemirsa. Suruh para siswa itu masuk kuisis, udah gitu masukkan kode joinnya. Ini kita tinggal copy aja, klik kiri juga bisa, game kode copy to clipboard. Udah gitu nanti pastekan di WA punya siswa atau di Telegram atau dimanapun gitu. Atau kita klik kanan di sini, udah gitu copy link ya, atau ini bisa lah.
Setelah itu kita kirimkan kepada para pemirsa peserta. Nah, tinggal dipastekan aja. Ini dikopikan ke siswa. Udah gitu nanti muncul siswa-siswa di sini. Udah gitu setelah muncul semua, udah gitu di start aja ya. Oh iya, lewat sini juga bisa ya. Klik kiri di sini, nanti gambling copy to clipboard. Udah gitu dipastekan aja. Setelah itu di start, mulai deh permainan. Wow, sudah ada yang join. Nah, di sini kalau misal si anak ini siapa ini? Nggak kita kenal. Ini kita bisa klik to remove partisipan ya. Jadi kita bisa tendang. Ini nggak kenal nih. Tolong kasih nama yang benar. Kalau udah benar semua di sini, pesertanya udah benar, maka bisa di start. Oke, gitu aja lah pemirsa video kita kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Suka dengan videonya, klik dong tombol like-nya. Video berikutnya nanti kita akan ngebahas kuisis lagi ya. Kalau ingin belajar sama-sama, maka klik dong tombol subscribe-nya dan klik juga tombol loncengnya. Jadi nanti kalau ada video baru berikutnya akan dikasih tahu. Oke, makasih teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat untuk berotodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otodidak.